Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayuhas shaimin was shaimat rahimakumullah. Pada episode yang lalu kita telah menyinggung tentang potensi yang dianugerahkan oleh Allah. Dalam perspektif psikologi barat, manusia memiliki 3 domain: domain kognitif, domain afektif, dan domain motorik. Akal, rasa, afeksi, dan terakhir motorik, jasmani. Berbeda dengan pandangan barat, Islam memiliki pandangan tersendiri tentang potensi atau domain yang ada pada manusia. Pada intinya ada 2 domain utama, yaitu jasmani dan rohani. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam beberapa firman-Nya, baik di surah Hijr maupun di surah Shad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba wastakbar. Shaimin dan shaimat, pada bagian yang pertama tadi, ayat yang pertama saya bacakan tadi, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, bahwa sawwa yusawwi ini menggambarkan potensi jasmania. Dalam bahasa Arab, kata-kata sawwa yusawwi ini menciptakan atau membuat atau membuat sesuatu yang unsurnya sudah ada. Maka kita gunakan kata-kata sawwa yusawwi ini seperti dalam contoh ini. Hal sawwaitali qahwah, apakah Anda sudah membuatkan kopi buat saya? Atau hal sawaitali asyai, apakah Anda sudah membuatkan saya teh? Kopi ataupun teh unsurnya sudah ada. Unsur kopi itu sendiri, air panas, gula, bahkan bisa ditambah dengan susu dan selanjutnya. Jadi unsur jasmania sudah ada. Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama diciptakan oleh Allah juga demikian, ada unsur jasmania atau ada unsur fisikalnya. Apa itu? Inni khaliqum basaran
min salsalim min hama'im masnun. Aku menciptakan manusia dari segumpal tanah liat dan dibentuk. Ini unsur jasmani. Tetapi setelah itu Allah masukkan ke dalam unsur jasmani itu unsur rohani. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu itu proses pemasukan potensi rohaniah di dalam diri Adam. Begitu juga keturunan-keturunannya. Jadi manusia itu adalah sinergitas antara dua unsur tadi, unsur jasmani dan unsur rohani. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Yang menarik pada unsur rohani ini, ternyata menurut Profesor Dr. Hasan Langgulu, yang dimaksud dalam dimensi ruhaniah ini adalah seluruh potensi-potensi yang dimiliki oleh Allah yang ditiupkan ke dalam diri Adam dan keturunannya, tetapi dibatasi dengan min, baik secara kuantitas maupun kualitas. Di situ ada wa nafakhtu fihi min ruhi, sehingga dapat dipahami bahwa Allah alim, manusia juga punya ilmu, tetapi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang dimiliki manusia itu sedikit. Allah rahim, manusia juga punya sifat rahim. Allah wadud, manusia juga punya sifat wadud, sama mencinta. Allah qawi, kuat, manusia juga punya sifat qawi. Tetapi dibatasi dengan kata-kata min tadi lil ba'd, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kualitas qawi kita itu tidak seberapa, kecil sekali. Bahkan kalau bicara soal kemampuan kekuatan kita atau kualitas kekuatan kita itu mungkin lebih kecil dari atom atau neutron berbanding dengan, ya, dihadapkan dengan di compare dengan universe ini, jagat raya ini, tidak ada apa-apanya. Artinya tadi dibatasi itu secara kualitas, secara kuantitas pun sama. Asmaul Husna dalam pandangan para ulama sufi dibagi ke dalam dua kategori, Jalaliyah dan Jamaliyah, keperkasaan dan keindahan. Jalaliyah mau qawi, matin, qahar, jabbar, takabbir, itu Jalaliyah. Tetapi Jamaliyah di situ ada Latif, Rahim, Rahman dan lain sebagainya. Nah, dua potensi ini yang Jamaliyah dan Jalaliyah ini dimiliki juga oleh manusia, tetapi lagi-lagi min lil ba'd, sebagian tadi. Oleh karenanya tidak ada tempat bagi manusia untuk bersikap takabur. Tidak ada tempat manusia untuk sombong, apalagi di hadapan Allah. Terhadap sesama manusia pun tidak boleh. Bahkan ketika manusia sombong terhadap manusia yang lain, maka sesungguhnya dia tidak mengenali dirinya. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Baik Jalaliyah maupun Jamaliyah, keperkasaan maupun keindahan ini yang dimiliki oleh manusia tercermin pada perilakunya. Pada episode yang lalu kita bahas soal menyesuaikan diri. Di antara indikator orang yang mampu menyesuaikan diri tadi sudah kita bahas, dia mengenal dirinya, kemudian juga menumbuh kembangkan potensinya. Artinya apa? Allah anugerahkan potensi yang begitu luar biasa banyaknya. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Bagaimana mengembangkan potensi rahim, potensi wadud, potensi latif, potensi syakur, potensi ghafur, potensi ghaffar dan lain sebagainya. Potensi afu, potensi malikul mulk, potensi
potensi yang lain yang begitu banyak jumlahnya, yang menjadi, ya kalau dihitung jumlahnya ada 99. Nah, ini semua potensi yang harus kita tumbuh kembangkan. Secara kualitatif tadi saya bilang tidak akan mungkin kita bisa sampai ke titik yang mendekati, ya sangat jauh dengan potensi Allah. Tetapi secara kuantitatif bisa saja kita punya sifat syakur, ghafur, afu, tetapi pada saat yang sama kita punya sifat qawi dan lain sebagainya. Namun harus dicatat bahwa potensi-potensi itu tadi yang kita miliki tadi secara kuantitatif itu sama sekali tidak ada apa-apanya berbanding Allah yang potensi yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita kenali potensi-potensi itu semua, kita tumbuh kembangkan. Potensi rahim bagaimana menumbuh kembangannya? Dengan cara apa? Mungkin dengan cara memilih kawan yang baik, sehingga kita akan tumbuh rasa saling menyayangi, saling asih, saling asuh, saling asah dan lain sebagainya. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa mathalul jalisis salih wal jalisis su kamathali bai'il misk wa nafikhil qir. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi atau tukang las, kalau bahasa yang paling mudah sekarang. Artinya untuk mengasah potensi rahim itu harus dengan lingkungan yang baik, dengan stimulus-stimulus yang baik, tidak dengan bergaul dengan tanpa batas, bergaul dengan siapa saja, baik yang baik ataupun yang buruk. Ini semua akan merusak pengembangan potensi kita. As-shaimin dan shaimat rahimakumullah, mari kita coba mengukur sejauh mana kita sudah mampu mengembangkan potensi kita. Kita masih cenderung mengikuti jejak iblis yang hanya membanggakan potensi jasmania. Ketika iblis ditanya oleh Allah, malaka alla takuna ma'as sajidin, iblis jawabnya dengan sangat sombong, congkak, lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Kenapa wahai iblis kamu gak mau sujud? Aku tidak akan mau sujud kepada makhluk biologis, makhluk jasmania yang kamu ciptakan dari segumpal tanah liat. Atau dalam ayat lain jawaban iblis sangat sederhana, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menganggap nar lebih terhormat, lebih mulia dari tin. Artinya paradigma materialistik ini yang membuat iblis semakin congkak. Kita juga begitu, seringkali kita memandang orang lain, memandang diri kita itu dengan paradigma materialistik. Wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita bahwa skor kita tadi masih sangat rendah, masih jauh dari harapan. Mudah-mudahan melalui Ramadan ini kita naikkan skor kita naikkan perlakuan baik kita terhadap akal kita, terhadap kalbu kita, juga terhadap rohani kita. Dengan demikian perlahan-perlahan kita sampai ke titik takwa yang diharapkan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.